Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya Allah kita dapat berkumpul siang hari ini guna menghadiri GIDI kajian Islam Zuhur Indosat yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Iqbal Irham MA dengan tema meraih kebahagiaan sejati. Kemudian selawat dan salam tak pula kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini takdir Allah berlaku bahwa kita ketemu di sini, meskipun waktunya sedikit terlampaui dari yang kita rencanakan. Tapi yang betul adalah kehendak Dia, bahwa detik ini, saat ini kita ketemu, itu takdir dari Dia, dan tak seorang pun mampu untuk menggagalkannya. Kita punya usaha, iya. Kita punya upaya, iya. Karena saya diminta untuk menunggu jam 10, saya standby jam 10 pagi. Tapi takdir menentukan bahwa kita ketemu di sini jam 1. Dan sebaik-baik seorang hamba adalah orang yang tidak pernah protes pada waktu, pada ketentuan dari Allah. Kenapa? Karena ketika kita protes pada takdir Allah, itu artinya kita tak menerima. Dan saat hati kita tak menerima, maka akan terjadi perbenturan antara apa yang kita alami dengan apa yang kenyataan. Itu artinya akan terjadi pertentangan antara jiwa kita dengan kenyataan, dan itu berbahaya. Orang yang dalam hidupnya tidak bahagia karena terjadi pertentangan dalam dirinya sendiri. Itu makanya menurut hemat saya, kita itu berjuang bukan pada sesuatu di luar diri. Kita berjuang pada sesuatu yang di dalam diri. Saya beri contoh sederhana. Kalau kita mau marah, itu tidak akan pernah bisa kita lakukan kecuali ketika kita mampu untuk meredam di dalam. Ketika itu tidak mampu kita redam, sesungguhnya kita tidak pernah menang atas diri sendiri. Saya aslinya dari Medan, tapi saya sejak beberapa tahun yang lalu sedang mengambil kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, bidang psikologi Islam. Dalam psikologi Islam, manusia itu terdiri dari 3 unsur, bukan 2. Jadi kalau ada yang mengatakan 2, itu berarti fahamnya adalah paling tidak kita sebut faham barat lah, atau faham yang biasa berlaku, jasmani rohani. Dalam psikologi Islam, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada jiwa, ada fisik, itu yang pertama, yang kelihatan ini fisik. Lalu ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan 1, tapi 2. Yang tidak kelihatan itu yang pertama jiwa, yang ketiga ruh. Itu 3-3 ada pada diri kita. Ada fisik, ada jiwa, ada ruh. Nah, barat, psikologi barat, itu tidak pernah bicara sampai pada tingkat ruh. Padahal ruh itu adalah kita. Hakikat kita itu ruh.
Coba lihat ketika orang meninggal dunia, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Sesungguhnya kita atau kami berasal dari Allah, datang dari Allah, dan kita itu akan pulang kepada Allah. Ayo tanya, dari 3 unsur ini yang berasal dari Allah yang mana? Ruh. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sesungguhnya kita tuh siapa? Kita itu ruh. Dan itu tidak pernah dibicarakan dalam psikologi barat. Itu makanya, maaf, orang yang belajar psikologi barat, hatta meskipun dia menjadi psikolog, dia tetap bisa stres. Kenapa? Karena dia tak pernah bicara tentang ruh. Dan menurut Imam Al-Ghazali, sesungguhnya ruh itu tidak berbeda dengan kolbu. Ruh itu tidak berbeda dengan akal. Jadi namanya berbeda, akal, ruh, kolbu. Sesungguhnya yang membedakan itu hanya fungsi saja. Bagaimana mencontohkannya? Di antara kita ada yang sudah jadi suami? Sudah. Jadi ayah? Oke. Sekarang kalau kita berada di kantor ini, kita jadi apa? Boleh jadi karyawan, tapi boleh jadi atasan. Dan itu sebetulnya adalah fungsi yang berbeda. Orangnya tetap satu orang. Ketika dia berhadapan dengan anaknya, dia berfungsi sebagai ayah. Begitu dia berhadapan dengan istrinya, dia berfungsi sebagai suami. Tapi begitu dia ketemu sama orang tuanya, dia tetap seorang anak. Berapapun usianya, dia tetap dia, tapi fungsinya itu bisa berbeda. Kira-kira begitulah membuat contohnya. Jadi kolbu kata kita, kemudian ruh, kemudian akal, itu nama saja yang beda. Suami, ayah, anak, itu nama saja yang beda, tapi hakikatnya satu hakikatnya. Dan kita pasti tahu bahwa Barat tidak pernah menyentuh pada tingkat kolbu. Dan ketika orang tidak bicara sampai pada tingkat kolbu, sesungguhnya dia tidak akan pernah sampai pada tingkat diri yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak akan sampai pada apa yang disebutkan. Ini ada yang mengatakan hadis, tapi ada juga yang mengatakan ini pendapat para sahabat saja. Ini perkataan Imam Ali. Sebagian menyebut begitu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbah, dan siapapun yang mengenal dirinya, faqad halaka nafsah, maka akan hancur dirinya. Apanya yang hancur? Jiwa rendahnya, egonya. Jadi orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu hilang kesombongannya. Tidak ada lagi keangkuhan pada dirinya. Yang ada adalah rendah hati. Itu tak terjadi di Barat. Karena orang yang kalau dia sudah sampai pada tingkat merendahkan hati, itu dijamin tidak pernah stres dalam hidupnya. Dijamin. Coba kita ingat ayat yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatah, surah 48 ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam kalbu orang-orang yang beriman. Ayo kita coba bahas pelan-pelan. Siapa yang punya sakinah itu? Dari ayat ini, siapa yang punya? Allah yang punya. Karena dia yang menurunkan.
Kalau begitu, sakinah apa terjemahan? Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Itulah makna mudahnya, kedamaian. Itu Allah yang punya. Dari mana kita tahu Allah yang punya? Habis sholat kita diajar oleh Nabi sebuah doa. Tapi itu jadi wirid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Coba maknakan apa artinya. Allahumma, ya Allah, antas salam, engkaulah sumber segala kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, engkaulah sumbernya ya Allah. Wa minkas salam, dan darimulah datangnya keselamatan, kesejahteraan, darimulah datangnya. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembalinya semua itu. Dan seterusnya. Kalau begitu, sakinah itu Allah yang punya, bukan kita yang punya. Tapi Allah akan memberikan kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, ke dalam kolbu orang yang beriman. Jamak dari qalb adalah qulub. Kalau begitu, dari ayat ini kita akan bisa pahami bahwa dijamin orang yang tidak beriman tidak bahagia. Dijamin tidak pernah bahagia selamanya. Karena kita pahami dari ayat ini bahwa sakinah, kebahagiaan hanya Allah turunkan ke dalam hati orang yang beriman. Dalam salah satu hadis qudsi Allah mengatakan, bumi dan langitku yang luas ini itu tak mampu menampungku. Tapi qalbu orang yang beriman itu mampu memuatku. Itu kata Allah. Maka orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam hidupnya. Coba kita balik logikanya. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tak bahagia, tak damai, tak tenang, yang salah apanya? Al-Qur'ankah yang salah atau dia yang salah? Pasti dia yang salah. Al-Quran sudah mengatakan bahwa orang beriman pasti bahagia. Maka dia yang mengaku beriman itu belum tentu beriman. Karena Al-Quran mengatakan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, sakinah itu ada di hati orang yang beriman. Kalau begitu, siapapun yang mengaku-ngaku beriman atau orang yang dalam hidupnya tidak tenang, tidak bahagia, itu bukan orang beriman. Kalau mau lebih kasar, ini maaf ya, saya tidak mau menyinggung siapa-siapa. Orang stres itu orang bahagia tidak? Hah? Orang stres bahagia tidak? Tidak. Maka dia tidak. Di atas dari stres apa? Di atas stres? Stroke. Kalau begitu orang stroke sebetulnya apapun pangkat dan jabatannya, berapa puluh kali pun dia haji, kalau dia stroke, sesungguhnya dia cuma kalau kita sampaikan ini keluar, orang marah sama kita. Tapi karena bidang saya memang psikologi Islam, saya berani mengatakan ini. Orang beriman tidak mungkin tidak bahagia dalam hidupnya. Kalau dia tidak bahagia, dia tidak beriman. Karena orang beriman hatinya dipautkan kepada Allah. Dan Allah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber kedamaian. Tidak ada orang yang menyangkutkan hatinya kepada Allah itu gelisah. Tidak ada. Mustahil dua hal itu terjadi. Al-Quran menyebutkan itu. Orang beriman pasti dapat sakinah. Karena Allah menurunkan sakinah ke dalam hati.
Jadi kalau kita masih belum bahagia, jangan-jangan kalau kita masih gelisah, jangan-jangan kalau kita masih takut, masih cemas. Ini maaf, saya beri contoh yang mudah saja. Takut tidak? Sendirian di rumah, tidak ada orang, listrik mati, hujan lebat, banjir lagi, petir. Takut? Hati-hati kalau kita mengatakan kita takut. Itu artinya hati kita tidak bersandar kepada Allah. Hati-hati. Saya merasa agak aneh kalau ada orang yang takut ketinggian, takut naik pesawat. Ditanya, kenapa takut? Dia bingung menjawabnya. Takut mati, takut jatuh. Itu kan takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Coba, tanggal 27 Maret yang lalu, Jakarta itu lebih lengang, lebih sunyi dari biasa. Kenapa? Saya nyampai dari Medan di Jakarta malam Selasa, malam tanggal 27 itu. Mungkin sudah 27 pagi dini hari, karena sampai di rumah di Ciputat kira-kira kurang sedikit jam 1:30 pagi. Karena sorenya Bandara Polonia itu dikepung oleh pendemo. Jadi terlambat, delay sampai 2 jam lebih. Sampai di rumah hampir 1:30 pagi. Coba, ba'da paginya, karena kebetulan ada tugas, saya keluar. Saya lihat Jakarta itu lebih lengang daripada biasa. Kenapa? Rupanya malam itu informasinya di berbagai televisi Jakarta akan ribut, akan terjadi demo besar-besaran Jakarta. Tapi terjadi ke tanggal 27 hari Selasa? Tidak terjadi. Tapi secara psikologis kita sudah tahu bahwa orang Jakarta itu penakut. Oh iya, itu secara psikologis, bahwa orang Jakarta itu mentalnya lemah. Paling tidak yang nggak beraktivitas hari itulah. Informasi yang kita dapat malamnya itu daerah Semanggi yang biasanya 20 km per jam itu bisa dilalui 80 km per jam. Lengang sekali. Apa artinya? Ada masalah pada jiwa orang-orang itu. Jadi kalau 3 unsur ini, fisik, jiwa, dan ruh, itu yang bermasalah bukan ruh. Ruh itu suci. Ruh itu dari Allah pulang kepada Allah. Yang bermasalah itu yang di tengah, jiwa. Jadi yang emosional itu jiwa, bukan ruh, bukan qalb. Jiwa itu yang bermasalah. Yang sakit hati, yang sedih, yang takut, yang cemas, itu jiwa. Lalu bagaimana pengobatannya dengan barat? Coba tanya barat, apa pengobatannya? Pengobatan lewat barat itu macam-macam. Ada yang lewat keheningan, maka mereka lewat meditasi, iya kan? Yoga. Ada yang lewat obat. Itu makanya psikiater dengan psikolog kan beda-beda tipis saja kan. Psikolog tidak boleh ngasih obat, psikiater boleh memberi resep dan obat. Bidangnya hampir-hampir sama sebetulnya. Psikiater akan memberikan obat, dan obat itu tergantung dosisnya. Pertanyaannya, logika sederhana. Itu obat fisik nampak,
Kelihatan? Yang mau diobati yang nampak apa yang tak nampak? Oh, yang tak nampak. Jiwa itu tak kelihatan. Tapi lalu bisakah yang nampak itu mengobati yang tidak kelihatan? Makanya saya menemukan ada orang yang 2 tahun tidak bisa tidur kecuali minum obat. Kapan sembuhnya? Nggak akan pernah sembuh. Orang penyakit insomnia kalau pakai obat dijamin sampai kapanpun tidak pernah sembuh. Karena itu bukan menyembuhkan. 2 tahun, 4 tahun. Bahkan yang paling parah, kita pernah menangani orang yang 14 tahun. Pengakuan dia 14 tahun minum obat tidur. Dan orang ini sudah tidak bisa berkonsentrasi lagi. Jadi kalau dia merokok, dia tidak bisa menatap orang, tidak bisa berkonsentrasi. Tetapi ketika sekali kita minta dia untuk berzikir, dan zikir kita adalah zikir tanpa suara. Besok kita tanya, gimana Pak? Tadi malam bisa tidur? Bisa, tanpa obat. Orang sehat itu adalah orang yang tak menggunakan alat. Kalau sehat ditopang alat, itu belum sehat namanya. Gimana Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat. Tapi inilah tiap hari 9 butir. Itu nggak sehat namanya. Itu nggak sehat namanya. Yang sehat itu adalah orang yang tak bergantung pada apapun. Kecuali yang biasa saja. Makan, minum, istirahat. Itu baru sehat namanya. Begitu juga orang yang bahagia. Orang bahagia itu adalah orang yang tak menggantungkan apapun di luar dari dirinya. Kalau sampai dia menggantungkan sesuatu di luar dari dirinya, sesungguhnya dia tidak sehat. Atau kalau mau dilembutkan, dia belum sehat, dia belum bahagia. Itu kalau mau dilembutkan. Saya mau cerita sedikit. Barangkali Bapak Ibu pernah dengar nama John Maxwell, orator di barat. Ada informasi menarik yang mau kita ambil. Dia bicara kebahagiaan. Kemana-mana bicara bahagia, bahagia, bahagia. Dalam sebuah seminar, dia diminta untuk bicara kebahagiaan, istrinya diajak. Dia bicara, istrinya duduk paling depan. Selesai bicara, orang memberi aplaus. Wah, hebat. Luar biasa John Maxwell. Untuk kita ketahui, saya baca informasinya, John Maxwell ini pendeta. John Maxwell bicara kebahagiaan, orang-orang kemudian salut dengan dia. Lalu dibuka sesi tanya jawab, banyak yang acung tangan, angkat tangan untuk bertanya. Sekian banyak yang bertanya, sampai kemudian ada seorang ibu, seorang perempuan yang mengacungkan tangannya dan bertanya. Saya ingin bertanya pada istri Anda, bukan pada Anda. Kalau saya tidak salah nama istrinya Margaret, Mrs. Margaret. Dia tanya, Mrs. Margaret, tadi suami Anda bicara kebahagiaan luar biasa. Saya tanya pada Anda bahagia nggak mendampingi dia sebagai istri? Coba, itu ujian bagi suami loh. Suami berkoar-koar, bicara tentang macam-macam. Kalau istrinya bilang tidak, hambar semua, buyar semua. Kalau istrinya bilang tidak, karena yang paling tahu tentang kita siapa? Ya Bu, yang paling tahu tentang suami siapa? Istri, bukan ibunya. Ibu itu hanya tahu sampai kita remaja saja, atau sampai sebelum kita menikah saja. Oleh karena itu pengetahuan istri lebih besar, dalam tanda kutip, daripada pengetahuan seorang ibu tentang anak laki-laki. Ditanya pada Mrs. Margaret, Anda bahagia tidak mendampingi John Maxwell? Dia jawab, no.
Tadinya orang-orang memberikan aplaus luar biasa sama John Maxwell. Setelah istrinya bilang no, berubah. Dan John Maxwell pun jadi bingung. Dia lihat ke belakang. Kalau ada pintu keluar. Nah dia mau lari. Istrinya bilang tidak. Lalu perempuan itu bertanya lagi, why? Kenapa? Kenapa engkau bilang tidak bahagia? Lalu Mrs. Margaret mengatakan begini, saya tahu bahwa suami saya adalah laki-laki yang baik. 1. Saya tahu bahwa suami saya adalah laki-laki yang setia. 2. Saya tahu bahwa suami saya tidak pernah selingkuh. 3. Saya tahu bahwa suami saya sangat bertanggung jawab pada keluarga. 4. Pertanyaan saya, yang 4 ini ada yang negatif? Tidak ada. Tidak ada yang negatif. Dan bahkan sebagian orang Indonesia pun belum tentu punya 4-4-nya. Suami di Indonesia belum tentu punya 4-4. Iya kan? Apa semua suami di Indonesia setia? Bu, jawabannya apa? Apa semua suami itu bertanggung jawab? Dan 4-4 ini untuk Barat itu sudah menunjukkan laki-laki itu the best. Tapi orang masih lalu kenapa engkau mengatakan engkau tidak bahagia? Bukankah suamimu punya 4-4-nya? Lalu apa kata istrinya? Saya tahu bahwa suami saya punya sifat yang baik-baik itu. Tapi saya tidak pernah menggantungkan bahagia saya pada John Maxwell. Yang menentukan saya bahagia atau tidak adalah saya sendiri. Bapak Ibu, saya ingin katakan begini. Yang mau kita ambil pelajaran dari dia, sederhana saja. Orang kalau menggantungkan bahagianya di luar dari dirinya, itu sebetulnya dia belum bahagia. Istri yang menggantungkan bahagia pada suami, dia belum bahagia. Suami yang menggantungkan bahagia pada istri, dia belum bahagia. Orang yang menggantungkan bahagia pada jabatan, dia tidak bahagia. Lalu apa? Apa yang membuat orang itu bahagia? Yang membuat orang itu bahagia itu di sini. Qalbu. Carilah kebahagiaan sejati. Temukan ia di dalam hati. Bukan di tempat lain. Dan hati adalah tempat, tanda kutip, wadahnya Tuhan. Wadahnya Allah. Maka hati ruh adalah ketersambungan seseorang kepada Allah. Orang yang tidak menyambungkan dirinya kepada Allah, sesungguhnya dia tidak bahagia. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Karena itu, tema kita mencari kebahagiaan sejati. Cuma satu kesimpulannya. Temukan kebahagiaan sejati. Hanya ada di dalam hati. Saya kira itu. Ada tanya jawab? Iya. Tidak ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak apa-apa. Ditutup dengan doa. Baik. Saya kira itu. Dengan keterbatasan waktu yang setengah jam, mudah-mudahan kita tidak kecewa. Karena ini memang takdirnya. Tapi saya ingin ajak kita bahwa cobalah untuk tidak mencari kebahagiaan di luar diri. Karena kebahagiaan di luar diri itu kebahagiaan semu, temporer saja. Tapi orang yang menemukan kebahagiaan pada ruhnya, pada kolbunya, dia menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah kita sesungguhnya. Ruh itu, itulah hakikat kita. Dan itulah yang akan pulang kepada Allah. Karena itu,
Harapan kita adalah bahwa kita tetap seperti saat kita datang. Kita datang dari Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dan kita akan pulang kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ajari kami untuk semakin dekat kepadamu. Ajari kami untuk semakin patuh dan taat hanya kepadamu. Ajari kami ya Allah untuk tahu jalan pulang kepadamu. Ajari kami ya Allah untuk bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu. Ajari kami ya Allah untuk bersabar terhadap semua ujian-ujian-Mu. Ajari kami ya Allah untuk ridho pada semua takdir-Mu. Jangan biarkan hati kami gelisah, jangan biarkan kami kecewa, jangan biarkan kami sedih, takut, cemas. Ya Allah, kami serahkan diri kami kepadamu, dan Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau adalah Zat yang Maha membimbing, Maha memberikan petunjuk. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kalau tiba saatnya, tiba waktunya, jemput kami pulang seperti kami datang darimu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Kalau tiba waktunya, tiba saatnya, jemput kami pulang ya Allah, setelah Engkau mengampuni dosa-dosa kami, setelah Engkau memaafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Kalau tiba waktunya ya Allah, jemput kami pulang setelah kami ridho kepadamu dan Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, selama Engkau masih memberikan umur buat kami, jadikan sisa umur kami umur yang penuh dengan kebaikan, umur yang penuh dengan kebahagiaan, umur yang penuh dengan ketakwaan kepadamu. Ya Allah, muliakan kami di dunia, muliakan kami di akhirat, jauhkan kami dari azab dan siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian materi yang dibawakan oleh Ustadz. Semoga kita dapat mengambil ibrahnya bahwa kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Selanjutnya marilah kita tutup dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.